Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila pada pertemuan yang kedua. Kali ini akan membahas makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, pada materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik, kita mulai saja. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, khusus pada materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kita semua pastilah memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Bagi sebuah organisasi seperti sekolah, cita-cita tersebut disebut visi dan misi. Visi dan misi sekolah merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga pendidikan. Negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea, yang artinya ide, konsep atau gagasan, dan cita-cita. Sedangkan logos artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, pengertian ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas suatu bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup juga disebut sebagai way of life, pegangan hidup, kemudian pedoman hidup, dan pandangan hidup atau petunjuk hidup. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu bahwa dalam Pancasila terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pemikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah bahwa Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh serta ingin mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, maka bangsa itu sangat memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun terkait dengan persoalan dunia luar. Karena dalam pandangan hidup bangsa terkandung suatu konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, serta terkandung pula dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup
bagi suatu bangsa adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsanya. Seperti disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPK yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, dalam pidatonya menyatakan, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang-pulang kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pertanyaannya, mengapa harus Pancasila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa, dan mengapa kita tidak meniru saja ideologi bangsa lain? Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia, di mana diambil dari kepribadian bangsa Indonesia, yang itu dalam bentuk Pancasila. Demikian pertemuan kali ini telah selesai. Mari kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama, makna Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu bahwa dalam Pancasila terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pemikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah bahwa Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Kesimpulan yang terakhir, tanpa memiliki pandangan hidup, suatu negara akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan dalam masyarakat sendiri maupun persoalan dengan dunia luar. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini ada tugas sebagai bahan latihan. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian sesuai dengan kesepakatan di sekolah kalian. Soalnya adalah satu, apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Yang kedua, jelaskan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika bangsa Indonesia tidak memiliki pandangan hidup? Yang terakhir, mengapa harus Pancasila yang disepakati oleh para pendiri negara sebagai pandangan hidup bangsa? Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.